Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng bakal share mengenai soal seleksi kompetensi bidang pada bidang kejaksaan. Nah, langsung saja ke soal ya. Nomor 1, undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan Republik Indonesia adalah Undang-Undang nomor A 18 tahun 2002, B 16 tahun 2004, C 22 tahun 2004, D 16 tahun 2006, atau E 18 tahun 2006. Ya, jawabannya adalah yang B 16 tahun 2004. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi berikut ini, kecuali A. Pengamanan kantor, B. Pengamanan kediaman, C. Pengamanan komunikasi, D. Pengamanan fisik, atau E. Pengamanan mental. Ya, jawabannya adalah yang E. Pengamanan mental. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu meliputi pengamanan fisik, pengamanan kantor, pengamanan kediaman, pengamanan di tempat lainnya, serta pengamanan komunikasi. Selanjutnya nomor 3, makna warna kuning pada logo kejaksaan memiliki arti A. Luhur, B. Tekun, C. Bijaksana, D. Adil, atau E. Berani. Ya, jawabannya adalah A, yaitu luhur. Makna tata warna pada logo kejaksaan yaitu warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita. Yang kedua adalah warna hijau diberi arti tekun, ketungunan yang menjadi landasan pengejaran atau peraihan cita-cita. Selanjutnya nomor 4, Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya titik-titik orang staf ahli. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, atau E. 8. Ya, jawabannya adalah yang D. 6. Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 6 orang staf ahli bertanggung jawab kepada Jaksa Agung serta dikoordinasikan oleh Wakil Jaksa Agung. 5. Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut yang berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang adalah A. Uang temuan, B. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi, C. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara, D. Uang rampasan negara, atau E. Pembayaran denda tindak pidana. Ya, jawabannya adalah yang B. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi. Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia berikut berdasarkan besaran hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang, yaitu hasil penjualan barang rampasan negara, hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi, hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, dan hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak, serta hasil penjualan barang temuan. Selanjutnya nomor 6, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 mengatur tentang A. Sistem pra-peradilan, B. Hukum militer, C. Badan hukum, D. Bantuan hukum, atau E. Tindak pidana khusus. Ya, jawabannya adalah yang D. Bantuan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011 mengatur tentang bantuan hukum. 7. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan berikut, kecuali A. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, B. Terus-menerus melalaikan kewajiban, C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas, D. Melanggar sumpah atau janji jabatan, atau E. Melakukan perbuatan tercela. Ya, jawabannya adalah yang C. Tidak cakap dalam menjalankan tugas. Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya, melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, melanggar sumpah atau janji jabatan, dan melakukan perbuatan tercela. 8. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara A. Pidana, B. Perdata, C. Tata usaha negara, D.
hukum khusus atau hukum militer? Ya, jawabannya lah A, yaitu pidana. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. 9. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri, atau Jaksa Agung. Ya, jawabannya lah yang C, yaitu Presiden. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. 10. Berikut merupakan pembagian ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali A. Ankum, B. Ankum berwenang penuh, C. Ankum atasan, D. Ankum dari ankum atasan, atau Ankum tertinggi. Ya, jawabannya adalah yang B. Ankum berwenang penuh. Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas ankum, ankum atasan, ankum dari ankum atasan, dan ankum tertinggi. 11. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Berbadan hukum, B. Memiliki kantor atau sekretariatan yang tetap, C. Memiliki pengurus, D. Memiliki program bantuan hukum, atau memiliki calon penerima bantuan hukum. Ya, jawabannya adalah yang yaitu memiliki calon penerima bantuan hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang bantuan hukum, memiliki kantor atau sekretariatan yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. 12. Penahanan disiplin ringan merupakan salah satu jenis hukuman militer dengan batas waktu A. 14 hari, B. 21 hari, C. 30 hari, D. 45 hari, atau 60 hari. Ya, jawabannya adalah yang A. 14 hari. Jenis hukuman disiplin militer terdiri atas teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. 13. Standar bantuan hukum disusun dan ditetapkan oleh A. DPR, B. Presiden, C. Menteri, D. Jaksa Agung, atau Lembaga Bantuan Hukum. Ya, jawabannya adalah yang C. Menteri. Menteri bertugas menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. 14. Peraturan Jaksa Agung tentang kode perilaku jaksa dikeluarkan pada tahun A. 2010, B. 2012, C. 2014, D. 2015, atau 2016. Ya, jawabannya adalah yang B. 2012. Peraturan Jaksa Agung RI nomor 14 tahun 2012 mengatur tentang kode perilaku jaksa. 15. Berdasarkan usia, seorang jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia A. 56 tahun, B. 58 tahun, C. 60 tahun, D. 62 tahun, atau 65 tahun. Ya, jawabannya adalah yang D. 62 tahun. Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, telah mencapai usia 62 tahun, serta meninggal dunia, dan tidak cakap dalam menjalankan tugas. Selanjutnya nomor 16, pembentukan cabang kejaksaan negeri ditetapkan dengan A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Keputusan Presiden, D. Peraturan Jaksa Agung, atau Peraturan Jaksa Negeri. Ya, jawabannya adalah yang D. Peraturan Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat membentuk cabang kejaksaan negeri di daerah hukum kejaksaan negeri. Pembentukan ini ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung. 17. Susunan kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan A. Kejaksaan Negeri, B. Pengadilan Agama, C. Pengadilan Militer, D. Cabang Kejaksaan, atau Kejaksaan Pidana Khusus. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Kejaksaan Negeri. Susunan kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. 18. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terdiri atas Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya titik-titik inspektorat. A. 2, B. 3, C. 4, D. 6, atau 8. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 6. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terdiri atas Sekretariatan Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya yaitu 6 inspektorat. 19. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
jaksa wajib menerapkan doktrin A. Tridharma Adiaksa, B. Trikarama Adiaksa, C. Trisatya Adiaksa, D. Sapta Krama Adiaksa, atau E. Sapta Satya Adiaksa. Ya, jawabannya adalah yang B. Trikarama Adiaksa. Jaksa wajib menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 20. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan usulan dari A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Jaksa Agung, atau E. Ketua DPR. Ya, jawabannya adalah D. Jaksa Agung. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan peraturan Presiden atas usul Jaksa Agung. 21. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi wajib dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Kejaksaan Negeri pada tanggal A. 11 November, B. 24 November, C. 9 Desember, D. 14 Desember, atau E. 23 Desember. Ya, jawabannya adalah yang C. 9 Desember. Upacara peringatan Hari Anti Korupsi dilaksanakan setiap tanggal 9 Desember. 22. Setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama ... hari kerja. A. 3, B. 5, C. 7, D. 14, atau E. 30. Ya, jawabannya adalah A, yaitu 3 hari kerja. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. 23. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus berusia paling tinggi ... pada saat pengangkatan. A. 25 tahun, B. 35 tahun, C. 45 tahun, D. 50 tahun, atau E. 60 tahun. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 35 tahun. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seseorang harus berumur paling rendah yaitu 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. 24. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali A. Keadilan, B. Persamaan kedudukan di dalam hukum, C. Keterbukaan, D. Pelayanan prima, atau E. Efektivitas. Ya, jawabannya adalah D, yaitu pelayanan prima. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. 25. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang terbaru dalam periode A. 2014 sampai 2018, B. 2014 sampai 2019, C. 2015 sampai 2019, D. 2015 sampai 2020, atau E. 2016 sampai 2021. Ya, jawabannya adalah yang C. 2015 sampai 2019. Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, itu merupakan 25 soal kejaksaan dari Belajar Bareng. Semoga bermanfaat, semoga kalian lolos tahap selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.